Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat dan saudaraku, pada video kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat dan saudaraku mengenai sejarah Desa Batu Mas ataupun asal nama Desa Batu Mas, sekaligus untuk mengklarifikasi dari adik-adik kita KKN dari STKIP Nurul Huda yang ada di Oku Timur pada tahun 2022 kemarin ya. Ini mengunggah tentang profil Desa Batu Mas di kanal YouTube-nya, yaitu Unaha KKN strip 05 kalau nggak salah. Nanti akan saya masukkan cuplikannya. Nah, sahabat dan saudaraku, Desa Batu Mas ini mekar pada tahun 2007 dengan kode wilayah 16.08.09.2023, kode pos 32383. Batu Mas ini mekar berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2007 ya. Kemudian pada tahun 2009 itu ada perubahan atas Perda nomor 40 tahun 2007. Itu pada tahun 2009 itu Perda nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan 61 desa dalam Kabupaten Oku Timur, termasuk Desa Batu Mas. Nah, Batu Mas ini sendiri adalah pemekaran dari Desa Ramanjaya. Desa Ramanjaya waktu itu tahun 2007 dan sebelumnya 2007 ke bawah ya, artinya itu adalah desa yang terluas di daerah Blitar 2. Desa yang terluas di Blitar 2. Saya mempunyai datanya. Waktu itu berjumlah 4.661 jiwa dengan luas 1.077 hektar atau kurang lebih 10 km persegi. Nah, kemudian Desa Batu Mas mekar berdasarkan kesepakatan dan musyawarah desa waktu itu ya, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perangkat desa serta anggota BPD waktu itu. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2007 ya, akhirnya rapat di kediaman saya ini, di rumah saya ini, yang dihadiri oleh 44 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian anggota BPD Desa Ramanjaya waktu itu. Ketua BPD juga hadir. Kalau nggak salah namanya Jakpar Sodik ya. Waktu itu masih Pak Jakpar Sodik. Desa Batu Mas mekar ya,
dengan 264 kakak. Sesuai dengan persyaratan minimal 200 kakak. Maka batu emas bisa mekar dengan 264 kakak. Ini datanya. 264 kakak. Kelihatan ya? Ini terbalik gitu ya. 264 kakak ini, kemudian jiwanya 932 ya. Kemudian luas wilayah seluas 222 hektar ya. Kurang lebih 2 kilo ya. Nah, sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa saya ingin mengklarifikasi dari teman-teman kita ataupun adik-adik kita KKN dari STKIP Nurul Huda bahwa Desa Batu Mas itu diambil dari 2 dusun. Dusun 1 Batu Ampar, Desa dusun 2 Pelangas, atau itu sebelumnya nama transmigrasinya adalah Nusa Bali Mas. Nah, yang ingin saya sanggah dari teman-teman ataupun adik-adik dari KKN bahwa Batu Ampar itu bukanlah batu yang terhampar di sepanjang sungai. Batu yang terhampar di sepanjang sungai. Akan tetapi Batu Ampar itu adalah sebongkah batu. Sebongkah batu. Ini menurut keterangan dari kakek saya kandung yang bernama Mat Saleh atau dengan gelar Raja Sepuku. Zaman dulu itu masyarakat rata-rata mandi sungai karena sungai itu masih jernih ya. Belum ada pencemaran kayak sekarang. Masih jernih karena masih di pinggir-pinggir sungai itu hutannya masih utuh. Jadi masyarakat rata-rata itu mandi di sungai. Dan sungai airnya pun layak konsumsi waktu itu. Nah, di pemandian sungai ini, di pemandian ya, tempat orang-orang mandi di waktu itu ada sebongkah batu selebar sajadah, selebar sajadah. Batu ini bisa dikatakan ajaib. Dia bisa berpindah dengan sendirinya. Kadang pagi dia berada di pemandian hilir, kemudian siang ada di pemandian tengah, kemudian sore bisa lagi kembali ke pemandian hilir, kemudian bisa kembali lagi ke pemandian hulu. Begitu seterusnya. Tanpa ada orang yang memindahkan. Dia pindah sendiri. Tempat pemandian orang-orang waktu itu. Jadi selebar sajadah. Jadi enak untuk tempat nyuci waktu itu ya. Dan bahkan sama kakek saya Mat Saleh ataupun dengan gelar Raja Sepuku ini pernah dibawa pulang. Karena rumahnya panggung waktu itu ditaruhkanlah di bawah tangga.
paginya tanpa ada orang yang memindahkan, sudah pindah lagi ke sungai. Dan akhirnya batu tersebut hilang, nggak muncul lagi. Nah, Desa Batu Mas ini yang dari dusun 1 Batu Ampar itu saya ambil batunya. Kemudian emasnya ini berasal dari dusun 2. Ya, betul, dari dusun 2 atau desa atau dusun 2 yang bernama Nusa Balimas. Ya, nama transmigrasinya adalah Nusa Balimas. Karena waktu itu, di zaman itu saya tanyakan kepada sesepuh desa waktu itu, Mbah Sandi namanya ya. Mbah Sandi, sekarang sudah almarhum. Saya tanyakan, Mbah, dusun 2 Pelangas itu asli nama transmigrasinya adalah apa? Beliau menjawab adalah Nusa Balimas. Karena banyak teman-teman ataupun masyarakat dari Bali dan Banyumas. Kemudian pada tahun berikutnya datang lagi transmigrasi ke desa yang lain, Desa Sumberjaya dan Tegal Besar waktu itu. Akhirnya teman-teman kita yang dari Bali ini bergabung jadi satu. Tinggallah masyarakat Banyumas. Dan sekarang diganti dengan masyarakat dari Jawa Barat, ya, dari Sunda. Teman-teman kita yang dari Bali ini, yang karena mereka sudah pindah, ada yang kembali lagi ke Bali, dan akhirnya pemerintah memasukkan transmigrasi dari Jawa Barat. Nah, artinya Desa Batu Mas ini diambil dari dusun 1 Batu Ampar, saya ambil batunya, kemudian emasnya saya ambil dari Nusa Balimas. Ya. Bukan Pelangas. Ya. Karena Pelangas itu aslinya namanya Titi Pelangas. Titi itu adalah jembatan. Jembatan Pelangas. Pelangas itu jenis kayu. Kalau dalam bahasa Jawanya asem-aseman. Ya. Untuk menyeberangi sungai, perbatasan antara desa dusun 1 dan dusun 2 waktu itu adalah sungai kecil. Untuk nyebrang itu jembatannya adalah kayu Pelangas atau Titi Pelangas. Tapi nama asli transmigrasinya adalah Nusa Balimas. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan apa yang disampaikan oleh adik-adik kita dari STKIP Nurul Huda. Ya, ini dia videonya. Selamat datang di Desa Batu Mas. Desa Batu Mas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Melitang 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Desa Batu Mas memiliki 2 dusun dan 7 rukun tetangga. Desa Batu Mas merupakan desa yang berdiri melalui pemekaran dari Desa Ramanjaya. Asal
nama Desa Batu Mas diambil dari penggabungan dua dusun yang berada di sebelah barat Desa Ramanjaya. Dusun satu bernama Batu Ampar yang konon diceritakan oleh sesepuh desa. Dikarenakan sepanjang Sungai Belitang terdapat hamparan batu yang membelah dusun tersebut. Sedangkan dusun dua bernama Plangas. Dikarenakan mayoritas masyarakat pada waktu itu berasal dari Banyumas. Sehingga dari hasil musyawarah sesepuh desa, ketua adat dan masyarakat, nama batu diambil dari dusun satu, yaitu Batu Ampar. Sedangkan nama Mas diambil dari mayoritas penduduk dusun dua kala itu. Setelah 25 Februari 2007, akhirnya saya sebagai ketua pemekaran ya waktu itu sebagai ketuanya, saya mempunyai datanya. Kurang lebih 10 hari itu selesai ya, berkas ini selesai saya ajukan ke kabupaten ya, berkas ini selesai. Dan pada tanggal 5 Maret 2007 itu Desa Batu Mas ditinjau dari kabupaten. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Reswandi. Ya. Dan pada tanggal 10 Mei 2007 Desa Batu Mas resmi menjadi desa pemekaran dengan dilantiknya Bapak Rohimi sebagai PJS atau pejabat sementara waktu itu. Dengan susunan perangkat desa, saya mempunyai datanya lah yang ada di data ini. Ya. Ini data-data daftar hadir musyawarah perangkat desa dan tokoh masyarakat. Ya. Ini 20 ya. Ini 20 ya. Ini yang paling atas Rusdiono ya. Kalau yang ini tadi yang paling atas saya Bahri, jabatan RT waktu itu, RT Ramanjaya. 20 40 ditambah 4 jadi 44 orang. Nah. Ini ada yang terakhir Bapak Nedi dari Dusun 2, Bapak Suyanto, Mbak Suprayogi, dan Pak Marimin ya, terakhir. Kemudian ini bukti saya adalah ketua panitia ya. Ketua panitia. Ya. Ketua panitia forum. Batas-batas desa waktu itu ya. Belum yang sekarang ya saya sampaikan, batas-batas desa waktu sebelum mekar ya. Untuk mekar desa-desa yang lain belum mekar maksud saya. Ya.
Di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Kemuning. Kalau sekarang Kemuning Jaya, ya, karena Tanjung Kemuning juga mekar. Kemudian sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Tegalsari, ya. Dan kalau sekarang ada Karangjaya, karena dusun 3, ya dusun 3 Ramanjaya waktu itu Karangtengah, mekar juga Karangjaya. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Ramanjaya dan Sukajaya. Ya. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunrejo. Kalau dulu masih Tanjung Kemuning, dengan Sukajaya. Ya. Saya tunjukkan peta desa, ya. Peta desa ini adalah peta desa keseluruhan Desa Ramanjaya. Ya. Peta Desa Ramanjaya. Dasi dusun 1, dusun 2. Ini yang mekar. Ya. Ini dusun 3 Karangjaya sekarang. Ya. Ini dusun 5 jadi Karang dari Sukajaya sekarang, ya. Dusun 5 dan dusun 4. Ya. Dusun 5 dan dusun 4. Kemudian ini setelah mekar desanya, batasnya. Petanya ini, ya, setelah mekar. Ini berbatasan dengan Kemuning Jaya, ya toh, kelihatan nggak? Kemuning Jaya. Terus ini Tegalsari. Kemudian yang di sini Ramanjaya, ya toh. Di sini Bangunrejo atau Tanjung Kemuning. Jadi itu, sahabat dan saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa yang KKN. Biasanya itu menampilkan profil desa. Ya. Tolong agar datanya akurat, ya, apalagi desa-desa yang sekarang, khususnya di Kabupaten Oku Timur, itu banyak desa yang mekar. Ya. Dari tahun 2007 sampai sekarang itu banyak yang mekar. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa semoga ini menjadi pembelajaran, ya, untuk adik-adik mahasiswa. Apabila kalian bertugas di suatu desa, ditugaskan untuk menggali sejarah, tolong cari informasi yang akurat. Ya. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa desa di Kabupaten Oku Timur itu banyak desa-desa baru, ya. Dan perangkat desanya adalah rata-rata baru, ya. Maka kalau adik-adik semua bertanya kepada perangkat desa yang baru, mereka tidak tahu sejarahnya, ya. Mereka tidak tahu sejarahnya. Makanya yang disampaikan oleh adik-adik dari STKIP Nurul Huda ini kurang pas, kurang pas.
karena hanya mendapatkan informasi dari perangkat desa yang sekarang. Ya. Mereka hanya tahu cerita, dengar ya, dengar akhirnya kurang pas. Nah, itu saja. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Dan sekali lagi bahwa saya sampaikan di sini ada yang ketinggalan ya, untuk perangkat-perangkat desa di sini. Waktu itu desa yang di nama desa sudah, kemudian perangkat desa yang calon ya waktu itu ya. BPJS adalah Bapak Rohimi ya. Bapak Rohimi sekarang sudah almarhum. Kemudian kadus satunya Bapak Nasiwan. Saya sebagai sekretaris desa atau sekdes, sekretaris desa, nama lengkap Bahri. Tapi saya nggak lama di sini karena ada orang yang ingin mengambil jabatan saya ya. Sebagai bendahara, ini orangnya, bendahara ini saya tunjuk sebagai bendahara di sini, dia hanya duduk manis ya. Hanya duduk manis. Pelaku sejarah yang asli ada 3 orang. Nah, yang ikut berkecimpung, saya, almarhum Bapak Rohimi yang ikut melobi, saya penyusunnya. Kemudian yang membuat peta desa adalah saya, Pak Rohimi, dan juga Pak Nasiwan sebagai kadus 2 waktu itu. Jadi itu saja. Sekali lagi semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Carilah data yang akurat. Data yang akurat kepada pelaku sejarahnya kalau maupun masih ada. Demikian, ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan salam Cibika.